Selamat sore Pak Imong yang selaku founder dan juga CEO Tiger Rock Agency. Selamat sore. Lalu ada Bapak Subioto Jingga. Kami bersama. Selamat sore Ko Subi yang merupakan founder dan juga komisaris Tiger Rock Agency. Lalu ada Bapak Amin. Pak Amin, ya silakan. Ya boleh tepuk tangan teman-teman. Merupakan co-founder Tiger Rock Agency. Next, ada Miss Chike as a consultant Tiger Rock Agency. Good afternoon. Please. And Miss Jing Shibai. Good afternoon. Oh ya, boleh. Iya boleh geser. Ya boleh sekali lagi tepuk tangan. Teman-teman sudah berkumpul semua di depan. Ada Mas Baimong, ada Ko Subi, juga ada Bapak Amin dan juga ada Jing Shibai dan juga Chike. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berada di balik Tiger Rock Agency. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Baimong dan juga Ko Subi. Saya persilakan. Selamat sore semuanya, makasih ya. Sore juga. Maaf saya agak terlambat. Pertama, ini sebenarnya acara yang saya tunggu-tunggu sudah lama. Kita prepare sudah lama sekali. Dan nggak tahu kenapa kebetulan sekali ya dengan adanya TikTok Bali dan juga pasti ada media yang lainnya. Saya di sini selaku CEO dan ada Ko Subi dan ada Ko Amin dan juga teman-teman di sebelah saya, ada Cika dan semuanya. Saya kembali kalau melakukan sesuatu tuh awalnya tujuannya apa? Kalau tujuannya sudah arahnya membantu dulu bukan mencari uang, saya mau. Karena kalau sudah mencari uang, saya visinya sudah tidak mengarah ke sana banget. Tapi kalau membantu, karena saya sudah pernah jualan, saya juga sudah pernah live juga. Jadi buat saya ini adalah kesempatan buat banyak orang untuk menjadi seperti saya. Yang akhirnya saya berkolaborasi bareng-bareng semua ini, yang akhirnya membentuk Tiger Rock Agency. Yang sekarang ini mau kita seperti grand launch ya, itu dia. Jadi itu pembukaan dari saya. Kalau ada pertanyaan apapun itu nanti kita lanjutkan lagi ya, tanyain ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Ko Subi bisa sepatah dua patah kata. Selamat sore semuanya. Seperti yang tadi Mas Baim bilang ya, kita berangkat dari visi yang cukup mulia. Setelah saya dengar dari Mas Baim, perusahaan ini didirikan khusus kita pengen membantu nih, dengan visi yang membantu, gimana kita bisa menciptakan para talent yang berbakat di Indonesia ini bisa punya jam terbang yang lebih tinggi dan bisa mencapai impiannya seperti Mas Baim ya. Atau ada yang bisa jago jualan, bisa jualan banyak, sangat heboh kan, artis-artis jualannya miliaran rupiah. Nah, kita pengen membantu nih, meningkatkan taraf hidup talent-talent yang pada notabene sangat banyak nih sebenarnya di Indonesia, cuman tidak mempunyai sebuah pentas untuk mereka manggung ya. Nah, di Tiger Rock Agency ini kita menyediakan semua fasilitas ini. Jadi berangkat dari visi yang mulia ini, kita berharap sih Tiger Rock Agency ini bisa menjadi agensi yang benar-benar membantu seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita bisa bersinar di platform yang sudah ada di Indonesia ini. Sekian dari saya ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung aja saya akan masuk ke teman-teman dari awak media. Di sini saya akan juga menanyakan mengenai TikTok apapun itu, tanya caranya. Kita santai guys. Sebenarnya ini sudah lama ya. Kenapa juga saya berdiri di sini? Saya itu pelaku juga. Saya itu menjual juga, dan saya itu membantu mereka UMKM juga. Jadi ketika itu tutup tuh sebenarnya ada banyak sesuatu yang saya mau ungkapkan. Cuma terkadang public figure ketika lagi rame ada baik dan tidaknya untuk kita bicara.
ya akhirnya saya diam saja. Tapi bagi UMKM toh juga misalkan ini tutup juga kemarin, kita tidak melihat sesuatu hal yang perubahan itu drastis di berbagai kita bilang store atau mall ya. Sama Bu, karena memang perubahan zaman ini sudah ada, mengarah ke online, mengarah ke yang ini, dan sekarang kita mengedukasi dengan ada kita itu. Dan saya sekarang bukan seperti orang yang bikin agensinya, karena saya pelaku. Saya sudah menjual, saya tahu dapatnya berapa. Saya membantu banyak orang dan banyak sekali orang, bahkan teman saya nelfon saya, bisa tolong jualin ini nggak ini, dan kita bantu. Jadi buat saya perubahan zaman ini ya ke arah sini harus, ya saya akhirnya sama Kosubi yang benar-benar dia itu saya punya teman hebat sekali yang menstrategikan, menjadikan, yang akhirnya tiba-tiba yang menjadi. Dan di sini saya balik lagi udah berapa lama tadi ini? Sudah hampir 1 tahun lebih mungkin ya, 1 tahun kali ya, 1 tahun. Karena buat saya untuk mempunyai agensi itu bukan agensi yang seperti orang dengar agensi. Ini kayaknya harus dibedakan, karena di sebelah saya ada, kenapa ada 2 orang sebelah saya ini? Saya seperti saya membuat film ya, wah kalau udah banyak membuat pasti bagus. Saya tidak pernah membuat sesuatu itu iseng-iseng. Saya selalu buat itu serius. Apapun itu, satu coba apa yang saya buat saya nggak serius, nggak ada. Bahkan animasi aja saya buat sangat serius. Kalau itu bleeding, tapi saya tahu saya harus buat bagus banget. Kalau bisa kayak Kokomel. Nah sekarang adanya teman-teman saya dari China ini, maaf dia itu tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi bisa she can speak English actually, ya, yang bisa kelihatan. Tapi adanya mereka ini memperlihatkan Tiger Wang Agency itu kita memakai konsultan yang benar-benar profesional. Mereka dari perusahaan besar. Dan di sebelah saya Kosubi yang maju untuk meeting. Dan buat saya yang seperti ini harus diperlihatkan kepada orang-orang. Kenapa? Masuknya ke Tiger Wang Agency itu bukannya main-main. Kita akan melatih, kita akan marketing mereka, kita akan edukasi, dan sistem mereka sudah ada. Kayaknya kita lama sekali ya, ada sekitar bolak-balik 6 bulan Kosubi itu ya ke China, bolak-balik tanpa sepengetahuan kalian. Kalian cuma tahu bukanya aja. Tapi kalau kita udah bolak-balik terus, bolak-balik. Ya akhirnya mereka berdua, mereka nggak tahu tegang kenapa mukanya ya. Karena mereka nggak ngerti. Tapi saya senang kalau orang serius itu berarti mereka itu benar-benar bekerja keras. Dan saya suka banget sama mereka berdua, bekerja keras banget. Dan ada yang mereka di sini, saya mau melihatkan kepada kalian semua, saya keluar di sini beda. Jadi kalau kalian percaya sama kita, yuk bareng-bareng. Tapi orang di sini yang sukses yang kerja keras. Yang nggak kerja keras janganlah. Kalau coba-coba boleh, tapi kalau cuma untuk main-main janganlah. Karena kita sistemnya memang kuat banget. Kalau emang mau jadi orang sukses, ayo, saya dari belakang kalian. Dan bukan cuma ini ada gudang, ada segala semuanya. Setelah ini besar, kita mungkin ada satu gedung lagi buat seperti ini. Karena buat saya ini baru awalan. Tapi awalan ini benar-benar apa sih gunanya? Kita cuma hidup berapa lama lagi sih? Cuma buat memanfaat orang banyak aja. Tambah banyak orang yang datang, tambah ada teman saya tadi juga ketemu, sini dong, saya bilang ayo balik lagi ya, mudah-mudahan lah, doain aja ya niat baiknya. Oke, terima kasih. Opportunities in Indonesia at this stage. Okay. It's kind of like 3 or 5 years Yeah. at the beginning of the Chinese stage. So that's what we share the common vision with Mr. Wang as well. Yeah. So we can all combine this mature experience Yes. here and sponsor our very talented individuals in Indonesia, so we can share or we can foster the ecosystem all together. Yeah, and we're also dedicated to invest and to bring out the whole energy of the whole system as well. Yeah, the society. Oke. Indonesia and China. There are the things and there are all the differences. I think the very unique thing for the Indonesia people is they're way energetic than us. If I come here, yeah, it's a very energetic society. Yeah. So we are very excited for this opportunity.
can all collaborate together. Thank you for the answer. Okay. 服务和孵化为主，然后希望在印尼每一个有才艺或者是想做我们这个行业的人，公司都非常的愿意去投入金钱，然后和培训，让他们变得越来越好。我们不去做任何平台和主播之间的中间商和其他工会的一个区别。 Panjang juga nih ya. Loading dulu nih, loading dulu. Jadi perbedaan kita, agensi kita dengan yang lain adalah kita ini benar-benar serius dan fokus. Kalau ada talent yang benar-benar ingin sukses ya, tadi seperti kata Mas Baim, kita akan invest di diri mereka. Kita benar-benar melatih, kita benar-benar spend investasi, pengembangan diri dia ya, supaya dia menjadi berhasil. Dan kita tidak akan memotong komisi yang didapetin oleh si talent. Ya, ini harus digarisbawahi. Kita tidak memotong sama sekali. Jadi apa yang menjadi hak dan kewajibannya si talent, dia akan mendapatkan murni. Tapi kita memberikan support system yang sangat kuat dan fundamental yang sangat kuat, sehingga akan mendorong dia menjadi sukses. Itu sih perbedaan kita, agensi antara kita dengan yang lain. Ya, kita tidak hanya menjadi calo ceritanya ya, bukan calo saja, tapi kita benar-benar memberikan value bagaimana dia menjadi seorang yang bisa sukses. Itu ya Im ya? Betul. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Itu aja di garis bawahi, kita tidak mengambil haknya dia. Mungkin itu membedakan ya. Jadi saya itu cerita singkat, saya itu tidak pernah punya manajer dari dua besaran. Karena kadang-kadang saya melihat manajer di sini, terkadang ya bukan kebanyakan ya, mereka ngatur jadwal aja, kerjaan saya dapat sendiri. Yang seharusnya manajer itu kalau di luar negeri dia mencari pekerjaan sampai ke titik akhir. Maunya apa? Mau film dicari sama dia. Sampai detik ini. Makanya ketika saya punya agensi ini, saya tidak mau apa yang pikiran saya dulu terjadi sama talent-talent di sini. Itu dia fundamentalnya. Saya nggak mau apa yang saya pikirin dulu terjadi di sini. Makanya yang dibilang sama Ko Subi benar. Kita membangun mereka. Fundamentalnya, PD-nya, orang yang belum tahu di mana. Bahkan yang di jalanan pun misalnya dia ada musik segala. Yuk, kita main musik benar. Caranya begini, dapat uangnya begini. Ayo, nah itu dia. Beda kita. Kita itu kadang-kadang memikirkan uang itu dapatnya yang kedua. Yang pertama itu gimana caranya kita membuat dia itu berhasil. Itu sih. Oke. Bagus. Tapi kalau kita kan ada beberapa pasti ya yang kita strategiin ya. Kalau kita buka dapur di sini tidak mungkin. Tapi besar atau tidaknya pasti itu kecil banget. Orang dari makanan semua talent sama mungkin dari platformnya. Gak ada. Kalau saya lebih ke arah biarkan itu kita menanggung sendiri. Yang pastinya ketika kita membicarakan berapa sih dapatnya saya segini, lo udah platformnya segini, loh, Mas Bayu dapat apa? Udah nggak usah pikirin saya. Itu aja. Yang penting mereka itu bekerja dengan benar dan juga kita menyalurkan dengan benar. Balik lagi memang dari awal moto kita seperti itu, Bu. Insya Allah. Apapun yang akan dibicarakan, kalaupun itu ada yang menguntungkan kita, misalkan saya ambil 10% ya, kita ngomong di depan. Tapi ketika itu tidak ada, kita akan ngomong di depan juga. Kita ngambil ya. Jadi buat saya di sini bukan mengenai uang, tapi lebih ke arah manusianya. Kita bisa nggak sih Tiger Wines di sini punya manfaat buat banyak orang? Berarti ketika segini deh, oh benar ya, oke. Tapi nggak semua platform seperti itu. Dan kita mau melihat segi dari situnya. Jadi buat saya apa yang membuat talent nyaman kita lakuin. Tapi kalau membuat mereka itu nggak nyaman, jangan ambil deh. Karena kita ini kita bicarain di talent or koordinator kita. Mereka menentukan sebenarnya iya atau tidak. Kalau saya, tapi secara kontrak segala semuanya pasti di depan. Pasti semua di depan. Satu yang paling saya ingat dari semua kejadian adalah ketika saya itu datang ke rumah orang yang waktu itu orang itu ditolong lewat ATM, lewat transfer. Kalian tahu nggak dia cuma dapat berapa persen dari 100%? Dia cuma dapat 10 atau 20.
80-nya diambil sama yang punya rekening. Dan itu kejadian real buat saya. Nah di situ saya langsung bilang, jangan pernah ngambil hak orang. Ketika lo kontrak, ini orang nggak ngerti, bilang di depan, lo ambil seberapa persen ya. Karena itu dosa menurut saya. Itu berhubungan dengan mas yang tadi bilang, lo kontrak atau nggak ini gimana? Semuanya itu kita apa adanya. Tapi balik lagi kalau kita kayak agensi, mungkin saya nggak bilang agensi lain kayak, tapi kebanyakan, tapi kok pekerjaannya beda ya. Dia lebih ke arah manajemen ya. Ada 30%, 40% ini. Ini lebih ke arah kreator. Ini lebih ke arah afiliator ya betul ya. Jadi punya sisi berbeda. Tapi balik lagi semua ya punya kerja keras aja. Kita bantu aja. Ya. 他愿意去为这份工作付出努力的人，那公司都愿意。 Oke, yaudah itu alasan awalnya seperti apa sih gagasan ini akhirnya? Kok bisa ya? Maksudnya bareng gitu ya? Mungkin Mas Bayu mau cerita? Kalau kita pertemuannya tidak disengaja tanpa saya cerita, tapi balik lagi ini adalah sebuah, buat saya tidak ada suatu kebetulan. Semua ada pada tempatnya, dan yang paling penting adalah kepercayaan. Buat saya itu, adanya kita semua di sini, gak hanya kita berdua sih, kenapa ada mereka semua di sini? Mereka yang lebih jauh daripada kita, Zina. Tapi semua ada kebetulan dengan satu visi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa milih saya, kenapa milih Kosubi, pasti ada yang saya nggak bisa dimiliki sama dia, dan pasti ada yang dia nggak bisa, saya ada. Dua semua itu gabungan. Bahkan kita ketika bertiga sudah berkumpul, jangan bikin ngasal ya. Ada yang kita nggak bisa nih, kita harus siapa? Mereka berdua. Mereka itu sudah di jabatan tinggi sekali. Mereka punya perusahaan, tapi mereka willing untuk datang ke sini bareng sama kita. Yuk kita bantu Indonesia. Jadi saya senang ketika visi itu ada. Balik lagi kalau ditanya kenapa, pasti ada sesuatu tujuannya, pasti ada sesuatu yang kita nggak bisa. Ya saling isi semuanya. Oke. Ya teman-teman dari kita juga mencari yang namanya talent untuk ini. Jadi semuanya itu tidak menginikan afiliator, konten kreator, enggak semuanya. Tapi balik lagi jangan lihat itunya, datang ke sini karena dia akan melihat, bukan saya yang lihat, dia ngelihat, dia tahu ini orang bisa atau enggak. Itu dia, mereka yang akan lihat. Makanya kita itu di sini udah di tangan orang yang kalau saya bilang bukan. Iya, jadi balik lagi kalau kita itu kita nggak mau ada salah sebenarnya dari segala apapun. Jadi ketika datangnya mereka itu mereka yang melihat. Bahkan kemarin, maaf ya, saya bicara apa adanya nih. Saya orangnya begitu. 400-600 orang ada. Itu bisa yang diberi cuma 20, 30 sampai 50. Apa adanya saya ngomong. Jadi buat kita itu kita mencari benar-benar orang yang serius. Jangan sampai kita sudah capek-capek untuk kita lebih ke arah yuk kita modalin latihan jadi hebat yuk. Jangan setengah-setengah. Dan mereka yang melihat semuanya, bukan saya. Kita benar-benar mengakomodir doang kan. Jadi saya menyenangkan di sini tuh, ini baru sini. Kalian lihat di atas banyak sekali orang talent koordinator. Itu seriusnya Ko Subi, Ko Amin, dan juga teman-teman kita di sini bangga sekali. Makanya ketika saya melihat, wah ini sih buat Ustaz, kita selalu menjadi nomor 1. Tapi kalau end up kita menjadi nomor 2, nomor 3, kita aimnya nomor 1 kok. Dan aimnya itu nomor 1 mau apa? Punya manfaat untuk orang banyak balik lagi. Itu aja sih. Jadi saya sudah menjawab semuanya akan dilihat. Bahkan yang terakhir itu yang lagi hype di Cina itu adalah dia membeli video kayak YouTube Premium berarti nggak? Tapi dia di TikTok. Jadi satu video dibeli 2.000 atau 4.000. Kita itu kan lebih ke arah syuting ya, skrip sama video sama aktor. Kita aja mau bikin itu. Jadi itu kan bukan namanya konten kreator atau afiliator.
faktor, itu ada scriptwriter. Jadi buat saya semua itu di sini benar-benar dilihat dan akan kita ini kemarin baru dimeetingin kok. Tapi saya bilang sama dia padanya di sini belum ini deh ya, tapi kita coba yuk, ayo. Karena kita mau membuka banyak kesempatan buat talent yang ada di Indonesia, nggak hanya kreator atau itu semua. Nah, bahkan di Indonesia pun ada yang di tempat tinggalkan. Kalau memang itu terbukti ada kendala di antar kota atau apapun itu, pasti ya jangankan kayak gini, editor saya aja kita mesin, editor saya semua saya mesin. Apalagi yang berhubungan dengan ini dan mereka bukannya daily lagi ya, benar-benar bisa sampai puluhan jam, 5-10 jam ya, misalkan mau live ya, pasti kita memikirkan itu. Dan insya Allah apapun yang bisa kita akomodir buat mereka kita pasti ini kok. Itu janji kita semua. Ada jangka waktunya di kontraknya atau? Biasanya yang seperti itu ketika udah hebat dia akan keluar sama lah. Pemain sinetron atau semua juga begitu, udah hebat dia akan ini. Tapi balik lagi itu adalah sesuatu hal kejadian yang sering terjadi. Jadi buat kita itu bukan suatu ketakutan atau gimana. Tapi kalau dia sudah menganggap ini rumah, ini nggak mungkin deh. Iya jadi ya. Oke. Langsung aja ya. Ini mudah-mudahan semua doa kita yang selama ini kita persiapkan untuk Tiger Agency dilancarkan, berkah banyak orang ya. Saya mau juga biasanya tumpengan tuh pegang sendiri, tapi ini kita mau rame-rame nih ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Tapi sebelum itu berdoa, saya ingin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan cara masing-masing. Semua pasti seizinnya ya, berkembang atau tidaknya. Saya persilakan semuanya untuk doa. Silakan. Oke, yuk. Saya potong ya. Let's go. Together. Oh, 一起。 Ayo di sini saya di sini. Oh, oke. Oke, mau mana orang sini? Nah, oke. Oke. Oh iya sini. 2, 3. Baik kasih ke Pak Subi. Iya. Kasih ke saya. Iya. Mau nomor 2. Iya saya. Oke dibuat. Tadi kita mau tebar. Mudah-mudahan ya. Thank you. Mari kita doakan semoga Tiger Agency makin maju, bisa bermanfaat buat orang banyak.